RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Jadi yang sedekah 10 juta siapa? Ya, Yang sedekah 10 juta siapa? saya. Ibu, Iya. tinggal di mana? Di Mataram, Mataram, NTB. NTB. Nggih. Sehari-harinya apa di Mataram? Sehari-harinya pensiunan pegawai udah 2,5 tahun. Pensiunan pegawai. Iya. Terus setelah pensiun apa kegiatannya? Nggak ada kegiatannya, cuman kemarin sempat jual LPG. LPG sama kemarin jual bawang juga. Bawang. Bawang merah. Alhamdulillah kemarin jual bawang itu saya semprot deh Pak Haji. Semprot pakai air cebokan itu karena saya nonton di YouTube kan. Ya. Alhamdulillah habis dia. Oh. Yeah. Nah tuh bawang belanja di mana? Belinya di pasar. Di pasar Bertais. Belinya? Iya, Mandalika. Jualnya di rumah? Iya, jual. Saya di kepang-kepang gitu terus kita jual gitu. Dijualnya ecer? Ngecer, saya minta tolong ada yang bantu bawa ke Kapridae. Terus dia terlalu banyak nih Bu, jangan banyak-banyak. Dia bilang bawa semua pasti habis, saya bilang gitu. Pasti habis? Pasti habis, saya bilang. Alhamdulillah habis, malah orang nyari lagi Pak Haji. Wow. Alhamdulillah. Ucapan adalah? Doa. Iya. Pasti Benar. habis? Pasti habis. Pasti punya? Pasti punya. Pasti milik? Pasti. Benar. Terus Ibu udah meraktekin ilmu RDAI apa aja? Nah, kalau boleh tahu. alhamdulillah dari saya mulainya ibadah itu mulai itu di situ yang merasakan kenikmatan Pak Haji. Saya kebetulan kan saya ada bronkitis sakit kan, Iya. alergi dingin. Hanya mandi malam itu mandi pandan. Saya pakai, saya bilang atas ridho Allah dan karunia-Nya anak yatim pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, air ini saya jadikan sebagai obat kalau ada penyakit yang dari orang dari mana saja sembuh. Saya bilang alhamdulillah. Benar dia. Saya yakin benar itu, alhamdulillah. Jadi sholat malam juga itu Pak Haji, alhamdulillah nikmat sekali. Ngaji malam alhamdulillah bisa dapat kita 12 juz itu, alhamdulillah Pak Haji. Nikmat sekali. Di mana-mana sakit bronkitis kalau mandi malam kambuh. Dulu kan tidak bisa kena saya air itu menggigil saya, tapi sekarang Di mana-mana. Iya. Di mana-mana. Asal kena Orang AC, sakit bronkitis, iya. kena AC, kena air dingin, Iya. pasti kambuh. Pasti kambuh dia. Ini Ibu malah berani. Nah, saya sekarang berani, alhamdulillah. Betul-betul saya yakin ilmu RDAI ini luar biasa Pak Haji yang saya rasakan. Terus Ibu meraktekin ilmu RDAI apa lagi yang Ibu udah jalanin? Apanya? Ibu meraktekin ilmu RDAI apa lagi yang udah Ibu jalanin di saya gantung NTB? dia apa namanya air itu celana dalam di pintu. Kebetulan kan pangkalan LPG Pak Haji. Satu hari tuh bisa habis langsung 50 tuh. Alhamdulillah. 50 tabung? 50 tabung, alhamdulillah. Iya. Bu, Selama ini kan lama saya antar-antar dulu ke sana sini dulu ke rumah-rumah dulu, sekarang dicari terus. Alhamdulillah. boleh gak sekarang saya pesen celana dalam Ibu bekas pakai 10? Ya? Bisa gak sekarang saya pesen celana dalam Ibu bekas pakai 10? Saya kan kemarin habis dioperasi jadi kedengaran suara Pak Haji agak kurang gitu. Bisa gak saya sekarang pesen celana dalam Ibu 10? Oh. Bisa. Bisa? Tapi iya. Bikinin ya? Iya, dibeliin. 10 ya? Iya. Sebelum pulang ke NTB ya? Iya. Bikinin 10 ya? Iya. 1 buat bikin gado-gado. 2 buat bikin keredok. Iya. 3 buat bikin sayur asam. Iya. 4 buat bikin opor. Masya Allah. Nah, Ibu dari NTB berangkat bersama siapa? Saya sendiri Pak Haji naik pesawat. Terus ini adik saya ini kebetulan ada di Jakarta. Dia jemput di bandara.
Adik kandung, adik ipar, adik sepupu. Pas di bawah saya. Hmm. Adik kandung. Apa yang bikin ibu nekat maksain dari NTB mau terbang ke Jakarta? Pokoknya saya tuh merasakan tuh semua era anunya itu yang saya ikuti YouTube-nya Mbak Lisa, Mbak Nadia, Pak siapa namanya yang sering duduk sama Pak Haji itu Haji Marco. Pak Haji Marco. Itu semua tuh bagus semua itu Pak Haji. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa itu kepingin kita mau kaya tajir melintir kan kepingin kan Pak Haji. Namun kita pensiunan hanya 600 kembali gajinya. Nah itulah. Kok adiknya mau jemput ibu? Gimana ceritanya ibu cerita Kemarin tentang RDAY? Saya sebelum saya kesini Pak Haji, saya kirim YouTube dulu. Boleh nggak Cak Anu jemput saya ke bandara? Saya bilang enggak, saya cerita dulu bahwa ingin kesini Pak Haji. Saya bilang yuk. YouTube ini kok sama dengan saya nonton, dia bilang sudah 1 tahunan dia bilang. Nah semakin saya kesini, dia yakin mau dia ngantar saya kesini. Besok dia mau privat juga, dia tunggu duit dulu katanya. Gitu. Iya. Ya, Jadi ibu udah meraktekin ilmu RDAY 1. Ya. Air cebokan. Disiramin ke bawang merah. Bawang merah. 2 celana dalam bekas ibu gantung di atas. Iya. Yang ketiga di pintu, saya kan masih ada utang di bank saya Pak Haji. Saya siram pintu saya tuh utang lunas. Nggak pernah dia nyari-nyari nih 1 bulan lebih, biasanya kan terlambat 5-6 hari itu sudah saya dicari Pak Haji. Alhamdulillah. Saya semprot pakai kayak botol spray itu. Ya. Nah itu juga bawang kemarin. Saya semprot daunnya kan, biar dia kan. Alhamdulillah saya bilang. Yakin benar sampai kosong di rumah. Saya tambah yakin sama rendeman saya dalam ibu. Makanya saya pesan celana sebelum pulang ke NTB 10 item celana dalam ya. Iya, Pak Haji. Saya mau nyai warnanya belang-belang. Coklat putih, hitam putih, merah delima, biru, ungu, coklat, abu-abu, putih, merah-merah. Semua warna jadinya. Ya semua warna. Iya. Nanti saya mau bikin peyek udang. Iya. Jadi ini adik kandung. Adik kandung. Berapa bersaudara? Saya 8 saudara, 10 meninggal 2. Ibu nomor? Saya nomor 6. Ini siapanya ibu? Ini satu rumah sama adik kan, dia diasuh Ini? sama adik. Iya, tinggal. Ya. Oh, ini umur berapa? Saya lahir 64. Ini? 70. Lahir tahun 70. Lahir tahun 70. Ini lahir? 63. Ini NTB. Iya. NTB. Iya. Ini dari mana? Dari sini, Jakarta. Tapi udah besar sama adik saya ini lama. Kan kita udah janda semua Pak Haji. Semua saudara saya janda semua. Berarti alat kelaminnya udah pada bolong? Udah meninggal semua suaminya. Kapan ibu bolongnya? Itu mungkin bikin dia tajir Pak Haji ya, karena dia jalan Pak Haji, saya yang mau jalan berdua. Iya. Senangnya saya lihat Pak Haji karena lihat. Jadi dari bandara ke sini naik apa? Naik pesawat. Dari bandara NTB. Naik Grab. Oh naik. Ibu Tadi di Jakarta juga tinggalnya kesini di mana? Di Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan. Pondok Kacang Timur. Ya, Tangerang Selatan. Oh iya. Jadi ke bandara deket ya? Iya. Tangerang. Setengah jam. Terus ibu udah meraktekin apa lagi selain cebokan, celana dalam yang digantung, apalagi yang udah ibu praktekin ilmu RDAY? Pokoknya banyak nanti sama praktekkan Pak Haji. Makanya saya yakinkan dulu diri saya kesini dulu. Biar ketemu Pak Haji dulu. Semakin yakin ilmu saya itu. Karena ilmunya Pak Haji itu luar biasa. Soalnya karena Allah yang menurunkan ke Pak Haji itu. Tajir betul Pak Haji. Iya. Jadi ibu selain dagang LPG sama bawang, kegiatannya apa lagi kalau boleh Saya tahu? sebenarnya hobinya dulu tuh masak. Saya hobi tuh masak. Tapi Contohnya karena, masakan apa yang ibu favorit? Makanan nasi campur, bakso, soto Lamongan.
Awal-awal tuh laris banget. Hmm. Tapi lama-lama saya dikasih sakit, kaki saya nggak bisa jalan Pak Haji. Oh iya? Tapi alhamdulillah sekarang udah dengan pakai ilmu-ilmu RDA itu alhamdulillah. Jadi ibu Harus sembuh. apakan Saya ibu bilang- apakan Saya kakinya? bilang sembuh ya, sembuh. Nggak boleh kamu sakit, sembuh. Saya Ibu apakan kakinya? ya. Kakinya ibu apakan? Hanya itu udah saya bilang karena udah nonton RDA aja sembuh. Setiap yang lebih lagi Pak Haji, saya punya cucu panasnya luar biasa. Nah, ingat saya, ada cawat saya yang 9 hari ini sampai saya taruh di badannya Pak Haji. Langsung dia sembuh total sampai hari ini. Sekarang ibu bawa gak cawatnya yang 9 hari nggak ganti? Ada. Kameramen badannya lagi panas tinggi. Sampai saya bawa dia Pak Haji. Takutnya ada apa-apa di jalan, saya bawa ini jadi jimat saya gitu. Iya. Tapi jangan dikeluarin dari tas ya. Nggak Nanti keluarin. semua penumpang pesawat pada pingsan. Saya bungkus di dalam dia Pak Haji. Iya. Iya. Coba ibu inget-inget cerita. Inget-inget ceritain ke saya pengalaman ibu meraktekin apa aja ilmu RDAI kearifan lokal yang udah ibu praktekin. Coba ibu inget-inget. Pokoknya semua hanya itu aja Pak Haji. Saya bilang hanya yakin itu aja. Apa yang saya bilang sama adik saya. Kalau kamu tidak yakin percuma kamu ke RDA saya bilang karena ini ilmu yakin. Saya bilang gitu Pak Haji. Alhamdulillah dia sekarang mulai jangan banyak ngomong. Saya bilang gitu, kamu dengar, saya bilang gitu. Makanya banyak nonton YouTube itu nonton aja dulu, jangan banyak cerita, saya gitu kan dia. Iya. Hanya nonton dia 100% sekarang yakin. mulai yakin dia Pak Haji. Oh iya, ibu ngomongnya ke siapa waktu itu? Saya pernah cerita sama anak saya Pak Haji. Terus? Mak, nggak usah ikut yang gitu-gitu, sirik itu dia bilang gitu. Mah jangan ikut-ikut. Tapi saya nggak mau. Panas sempat saya kepancing jengkel Pak Haji. Iya. Akhirnya saya apa? Kalau menurut saya ini saya bilang namanya ilmu ini benar-benar disuruh ngaji, disuruh sholat, disuruh yang baik-baik aja ini. Kenapa dibilang anu? Sedangkan zaman dulu kalau kita orang Bima itu kan gini Pak Haji. Kamu dikasih minum air ombanya, dia bilang omba itu kan barang itu. Nah itu. Jadi dikasih air minum? Misalnya kalau dia nurut suaminya ndak mau bantah sama mertua kayak apa sama orang, mungkin kamu dikasih minum air BPM mama anumu itu makanya suamimu sampai gitu dia. Loh, ingat saya Pak Haji ini berarti Iya. ilmu parikan lokal ini sama berarti zaman dulu itu. Ini nurut sama istrinya. Iya. Benar Pak Haji. Jadi kalau orang Bima gimana orang Bima? Iya, dia bilang gini. Dia dikasih saya ombanya nanti dia bilang gitu dia bilang. Bahasa Makanya Indonesianya kamu apa? nurut. Bahasa Indonesianya? Makanya kamu nurut patut manut sama istrimu tuh digitukan anaknya. Oh. Itu dia makanya. Jadi dikasih air apa? Omba dia bilang. Kalau omba itu bahasa anunya kan itu kemaluan perempuan. Oh ombak. Omba. Oh ombak. Ombak gimana kabarnya man? Ombak. Ombak masuk ombak. Ombak dari mana ombak? Ini ombak tuh, tuh. Tuh yang belakang tuh ombak. Itu yang ombak. Oh, jadi kalau air cebokan alat kelamin perempuan tuh kalau di Bima namanya ombak. Iya, dikasih airnya itu. Air ombak. Iya. Cebokan alat kelamin Iya, perempuan namanya air ombak. Kemaluan perempuan tuh yang itu udah yang bulat itu. Oh, kemaluan perempuan tuh yang Iya. bulat itu, yang kayak ombak Terus itu. Nanti diceboknya itu airnya Oh, gitu. iya. Oh, jadi alat kelamin perempuan tuh yang kayak ombak ya. Iya, ombak. Oh, iya. Man, pulang man, ambil ombak. Jatuh. Sama katanya jatuh tuh. Jadi sebenarnya ini kan ilmunya udah ada di nenek kita ya. Iya, betul. Di orang tua kita. Betul. Cuman karena tidak dipublikasikan, Iya. jadi tidak memasyarakat. Betul. Jadi kalau dibicarakan tabu. Betul. Padahal tuh super manjur. Betul. Daripada kita berantem sama
suami, Iya. papa harus begini, papa harus begini. Iya, betul. Belum tentu suami mau. Iya, benar. Lebih baik daripada ini yang ngomong, Iya. ini Lebih saja baik yang itu ngomong. Benar, Pak Haji. Gitu. Benar. Saya kebetulan juga kan ikut mengenal diri lah istilahnya kan. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Allah kan gitu. Betul. Di Mekah itu ada kita punya barang itu juga kan. Oh ada. Hajar al-Aswad itu kan perempuan punya itu Oh, Pak Haji. oh, 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 No, oh, oh, kenapa oh. enggak melenceng dari pengajian saya juga Pak Haji? Alhamdulillah. Luar biasa. Nyium batu ajar aswad. Iya, siapa yang enggak suka dengan cium Hajar al-Aswad? Iya. Orang Pantesan mati-matian. dia maunya nyium. Dasar kamera. Mati-matian orang mencari ke Mekah itu mencari Hajar al-Aswad itu kan. Padahal itu lah barang itu yang dicari itu. No, bagaimana enggak manjur akhirnya? Iya, Bapak, benar-benar luar biasa itu Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi saudara ibu udah ngomong, ngapain kamu nonton itu gitu ya? Iya. Terus ibu dalam Anak hati saya, anak kandung saya. apa? Anak kandung saya. Oh anak kandung Iya. ibu langsung. Kebetulan suaminya kan ustadz dia. Oh suaminya ustadz, Iya. anak kandung ibu. Mak, jangan sirik ya. Kebetulan anak itu kan pondok dulu. Jangan sirik, Mak. Ikutin aja yang dah. Hanya sekirim yang bagus-bagus. Oh, mikir dia sekarang Pak Haji enggak pernah dia komen lagi. Amin. Dia alhamdulillah, Mak, dia bilang. Nah, itu makanya jangan dulu komen dulu kalau belum kamu tahu apa yang sebenarnya. Mama juga mikir sih kalau memang itu sirik, saya bilang gitu. Iya. Alhamdulillah nurut sekali. Sekarang. Saya kesini Pak Haji, saya tidak kasih tahu, pura-pura saya pinjam uang nak. Saya bilang, saya untuk beli ini. Saya bilang, saya ngajak saya sama anak itu. Enggak, saya bilang ke RD, enggak ada yang tahu. Iya. Minjam 2 juta, maaf mas, saya lagi rehab gini-gini. Ya udah, tiba-tiba saya udah sampai Jakarta. Mama ini enggak bilang-bilang, sudah di Jakarta. Dia bilang, coba begitu kan kita belikan apa ke buat Bibi Doji apa dia Hadijah ini kan Bibi Doji. iya, Dia iya. bilang gitu. Nah akhirnya yakin dia tuh. Mendingan nanti kalau mama kesini lagi, saya bawakan kue ombak. No. Betul. Benar Pak Haji. Nekat benar saya. Kalau di sini namanya goyang lidah ya? Tangga tuh. Iya. Kue goyang lidah. Kue ombak. Iya ya, alhamdulillah ada yakin sekarang. Tapi anak saya yang paling kecil Pak Haji. Laki perempuan? Perempuan semua. Saya punya anak Pak Haji 5. Ya. Ya, dia kenapa dia benci sekali sama saya? Ya. Dia lebih bela temannya daripada sama saya. Sampai detik ini dia datang, enggak saya kasih tahu saya datang ke sini. Nah itu yang saya kepingin dia biar dia luluh hati. Pernah saya kemarin kan ikut karate dia. Ya. Dapat juara 1 lagi kemarin. Alhamdulillah tetap dia dapat kan. Saya paksain dia, padahal dia lagi enggak ngomong sama saya. Sini dulu kamu, segini padahal sudah saya gini kan 9 kali kan. Ya. Gini kan kamu. Ya. Begini kan tangan saya kan. Iya. Terserah dia mau apa, yang penting saya sudah suwuk dia mukanya Yang kan. penting kita udah suwuk ya. Iya, akhirnya saya titip. Dia enggak ngomong sama saya nih. Saya Ya. titip celana dalam ya. Kamu gosok-gosok nanti kamu alat anehnya untuk karatenya itu saya Ya. titipkan. Dia pakai gosok juga itu akhirnya Ya. dapat juara 1 dia. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, Nggih. paksain ilmu kearifan lokal nenek kita Nggih. dipraktekin bener. Salah Iya. satunya apa? Iya. Celana dalam dibalik wajib, Iya, tetap. BH dibalik wajib. Nggih. Supaya kita nggak kena santet, nggak kena guna-guna, sama nggak kena hipnotis. Iya. Kalau kita pakai celana dalam dibalik, pasti kalau kita ikut kejuaraan pasti kita menang. Betul. Kalau kita pakai celana dalam dibalik, kalau kita ikut tes, Nggih. pasti kita lolos. Iya. Pasti kita lulus. Nggih. Itu udah dibuktiin sama putri saya tercinta yang dokter. Nggih. Jadi kemarin kita kan saya kontrol ke dokter. Iya. Saya duduk di sebelahnya putri saya kan Iya. dokter. Sambil nunggu absen, Iya. putri saya ngomong, Iya. "Pah, makasih ya, Pah." Iya. Kenapa? Semua aku lulus semua, wasilahnya celana dalam aku dibalik semua, Pak. Masya Allah. Jadi dia lulus semua, itu celana dalamnya dia pakai balik semua, BH dibalik semua. Temen-temennya banyak yang pada ngulang. Iya. Ada yang 1, ada yang 2.
ada yang 3. Iya. Dia satu pun gak ada ngulang. Masya Allah. Sambil duduk dia cerita Iya. pengalaman dia. Terus kedua, ada waktu itu satu grup Iya. itu tidak lulus. Harusnya ngulangnya lagi tahun depan. Tahun depan. Tapi karena dia bilang salah satunya dia salah dalamnya dibalik, BH dibalik, itu grup nggak usah tahun depan nggak usah. Hari itu juga dikasih soal lagi, kerjain lagi. Alhamdulillah satu grup semuanya lulus semua. Nah makanya ibu paksain cara dalamnya wajib dibalik. Iya. BH wajib dibalik. Jarang pakai BH sekarang. Oh enggak. Setelah saya Sekarang pakai BH gak? Enggak pakai. Mana buktinya? Mana Ini buktinya? di dalam. Harus ada pembuktian. Nah Bos, ini nggak taunya ini dari NTB Lombok. Lombok. Jadi ilmu Negara Barat. cebokan alat kelamin udah dipraktekin neneknya dia dulu. Jadi para suami yang pada nurut, takluk, tunduk, sayang, tidak bertingkah, tidak macam-macam, itu setiap hari dikasih air minum Air cebokan ombak. ombak. Jadi alat kelamin istri namanya ombak. Air ombak. Air ombak. Air ombak. Ombak, bukan ombak, ombak. 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 Terus yang satuan lagi Pak Haji ya. Ombak. Ombak. Tapi kalau sampai di bukan Indonesia ombak di namanya pantai omdok. Bukan ombak di pantai. Ada satu lagi Pak Haji. Saya kepingin perbaiki lampu. Nggak ada kan, nggak punya laki, nggak punya anak kan sudah pada nikah. Yang satu itu kan dia udah naik ke 4 tangga tuh tiba-tiba kelipat jadi ini jatuh. Plak, itu kepala saya. Suaranya persis jatuh ke rapat dari atas itu. Saya nggak pakai celana, nggak pakai BH. Ibu, Iya. mau lihat. Mau lihat. Mau. Tapi alhamdulillah Pak Haji, nggak ada sakit, nggak ada apanya, masya Allah. Rasanya tadi kayak udah robek ini saya tangan karena Ya. dia kena besi itu. Iya. Lihat saya kok nggak ada. Alhamdulillah luar biasa, nggak pakai cawat itu. Man, pinjem tangga biar itu dipraktekin seperti apa jatuhnya. Ya Allah, bayangkan kaki masih di atas sampai Pak Haji, kepala sudah duluan, suaranya ya Allah. Aduh, gimana? Nggak ada, pusing pun nggak. Duduk manis langsung, alhamdulillah. Masih hidup saya bilang. Ya Saya suruh iyalah. posting cucu saya. Foto dia, saya bilang, saya suruh kirim ke anak saya. Nggak ada yang datang anak saya. Oh alhamdulillah, mama masih hidup. Saya bilang. Benar-benar itu Itu masih. kan setan jorokin. Iya. Pas dia nggak pakai celana ngebengkak gini, setan takut. Tapi dia ngelihat. Nutup tapi setannya ngelihat. Yakin bener saya nggak pakai cewek. Jadi pada saat setan jorokin, Setannya jatuh duluan. jatuh duluan, jadi nggak sempat lihat. Ketiban. Ketiban. Enggak apa-apa. Harusnya Bapak jadi internetnya aja. Aduh. Mujarab sekali luar biasa. Kan saya ikut aja YouTube itu. Makanya saya yakin 100% sekarang. Oh Ibu, Dia ini baru 3 hari udah gantung celana dia ikut. Cepat sekali. Saya bilang tunggu dulu 9 hari. Saya bilang. baru 2 hari. Baru 2 hari ya? 6 harinya. Saking tak sabaran Pak Haji ingin ke RDAY itu udah duluan digantung. Yuk kecepatnya kamu gantung Iya. nanti. No. Kalau 9 hari Bu, ciri-cirinya kalau celana dalam 9 hari nggak ganti manjur, pada saat Ibu baru gantung, itu tawon udah ribuan. Tawon. Tapi yang saya Tapi kalau baru 2 hari digantung, tawon baru 1 aja. kalau yang saya pakai udah 6 hari sampai hari ini. Sekarang nih, Ya ada tuh di belakang. ada di Tadi penginapan. saya suruh pakai masuk sini. Jangan pakai celana. Keluar Iya. masuk sana. Gimana sekarang cara dalamnya? Ambil anjing herder. Ambil anjing herder. Ibu kalau nonton YouTube saya sambil Aduh. senyum-senyum. Saya
Saya mah sampai Saya ngakak pakai Pak Haji. headset itu. Nenek kenapa ketawa sendiri katanya cucu itu. Diam aja kamu aja. Saya sampai ngakak kalau nonton Pak Haji. Apa? Dia sering ketawa. Oh, ibu kan katanya. nonton sambil ngakak. Oh, iya, iya. Iya, iya. Luar Jadi biasa. dahsyatnya nggak pakai celana dalam ya, Iya. nggak pakai BH ya. Ya, Yang tadinya mau cilaka, tidak akan cilaka. betul. Itu saya betul-betul nyata Makanya sama orang cucu zaman yang- dulu- sama cucu yang sakit itu. Makanya orang zaman dulu kalau naik pohon kelapa tidak ada satupun yang jatuh. Makanya orang zaman dulu kalau dia ngambil tawon, ngambil madu, pohonnya di hutan setinggi apapun dia tidak akan jatuh. Kenapa? Karena waktu dia manjat tidak pakai celana dalam, Ya betul? hanya kalau cara Bima. Polos, pakai kolor. Kalau cara Bima tuh hanya dililit pakai kain, Pak. Iya. Ini kan pakai kain, enggak pakai cabang. Iya, Oh diikat. iya benar juga, baru saya ketahui. Jadi Benar. kalau orang sekarang tidak ada yang berani naik pohon kelapa setinggi, nyadap kelapa nggak berani. Anak sekarang karena pakai celana dalam. Iya. Tapi orang zaman dulu hanya pakai kain diikat, dia naik setinggi apapun itu pohon kelapa. Dia akan naik dan tidak akan jatuh. Dan tidak akan ada petir dan tidak akan ada hujan. Betul, betul. Karena pada saat petir mau keluar, itu antenanya Sudah ada antenanya. Penangkal petir. penangkal petirnya digelayutin 2 biji. Ah, Kalau ini nonton YouTube, saya suka ketawa Pak Haji ngomong. iya makanya kan orang tanya ya, kenapa orang zaman dulu, orang tua kita atau nenek kita atau kakek kita, kalau dia naik pohon kelapa, tidak akan pernah hujan, Betul. tidak akan pernah ada petir. Orang zaman dulu nyari madu di ujung pohon, Iya. tingginya seberapapun tingginya tidak akan ada petir. Kenapa? Karena dia naik ke atas bawa anti petir. Sudah ada. Penangkal petir. Penangkal petir. Dan penangkal petirnya stabil ya. Karena digalayutin sama 2 balon. Betul. 2 balon. Sama kayak saya yang jatuh tadi Pak Ji, kan Iya. nggak ada apa-apa, yang tak sakit. Karena penangkal petirnya megar. Malah tadi kayak Penangkal petirnya megar, kakinya nih naik ke atas. Makanya ada hadis Nabi. Tangan ke atas apa hadis Nabi? Jadi kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, Allah malu malu ya. melihat hambanya yang mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah, kok Allah tidak mengabulkan. Jadi Itu tangannya diangkat. Apa? Ini kakinya diangkat. Kakinya Saya ini diangkat. kaki yang angkat yang Apa? Ada antena parabola. Benar-benar ilmu parikan lokal nih luar biasa Pak Ji, Masya Allah. Sampai jauhnya dari Mataram ke sini itu Iya. ingin ketemu Pak Haji gimana supaya semakin yakin saya tuh doanya itu. Kita ini asli Bima. Apa? Asli Bima. Asli Bima. Iya. Kalau Bima bukan terkenalnya madu. Madu Bima. Berarti nggak Bima. salah kalau saya bilang orang Bima naik ke atas pohon nyari madu. Iya. Tidak ada yang kena petir kan? Karena dia naik ke atas bawa penangkal petir. Karena yang naik kebanyakan laki-laki kan? Betul. Iya, jadi kalau petir mau keluar dia lihat ada antena, dia awan masuk lagi ke dalam. Luar biasa. Sayangnya ini ibu tidak punya suami semua sih ya. Iya. Kalau punya suami saya kasih ilmu pamungkas. Iya.
Nggak punya suami. Kalau saya udah 9 tahun. 9 tahun. Kalau ibu Saya udah mau 18, masih kecil-kecil anak-anak. 18 tahun. Kalau Iya. ibu 12. Jadi ada ilmu pamungkas RDI, Ibu. Kalau ibu pengen cepat terkabul, hitungannya menit. Paling lama jam. Emot penangkal petir. Buat menangkan. Tapi enggak ada yang dimod. Pengen ngaji melintir aja, jangan cari. Oh iya. Nggak usah lagi, nggak usah. Nggak usah nikah lagi ya. Jangan ya. Udah capek. Emang namanya nikah capek ya? Urusin. Oh, ngurusin. Banyak yang mau tapi mikir kita lihat anak banyak, An- kasihan. Ibu anak berapa? Saya 5 dulu. Ibu 2. Ibu Nggak punya anak. nggak punya. Berarti alat kelamin masih ori dong tuh ombak. Mau lihat ombak ori. Berarti ibu bukan di pantai ya ombaknya ya, di sungai ya. Karena belum pernah. Punyanya sama saya. Jadi belum pernah ngelahirin. Belum pernah. Oh, iya, iya. Makanya mau ngaji melintir aja udah capek. Iya iya, tapi mesti dilihat dulu ombaknya. Jadi nanti ibu paksain gimana caranya harus bisa buat Allah takjub, biar Allah bikin takjub kita. Gimana Allah mau bikin takjub kita, orang kita nggak bikin takjub Allah? Nah, apa yang bisa ibu bikin takjub Allah kalau saya boleh tahu? Ibadah. Ya, apa ibadahnya contohnya? Ya, ibadahnya ya kita kayak ini seperti sifat ini saya luar biasa, saya merasakan luar biasa. Ngomongkan orang pun tidak berani. Tidak berani saya Pak Ji. Ini. Saya bilang ini aja kalau dia ngomel-ngomel, ingat sifat 18 saya bilang gitu. Iya, betul. Ingat sifat 18 saya bilang Iya. gitu. Tidak boleh kamu ngeluh. Iya. Kamu baru aja udah tidak punya uang. Tidak boleh itu saya Nggak bilang. boleh. Bilang aja punya uang banyak. Iya. Dengar YouTube Pak Ji saya bilang. Walaupun tidak punya. Punya. Gitu kan, iya. Saya gitu kan dia. Makanya anak-anak saya juga alhamdulillah nurut dia. Saya kasih tahu begini. Iya. Tidak boleh ngeluh. Nah, Luar biasa. kalau bisa nih Bu, Nggih. bikin tajub Allahnya dengan bangun jam 00 bisa gak? Sudah. Senyum bisa gak? Ya, sudah. Mandi pandan 9 lembar bisa gak? Sudah bisa. Sholat tahajud bisa gak? Bisa. Baca Quran 12 juz bisa gak? Sudah dapat. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa Ibu baca Quran 12 juz? Saya tuh enggak sih sampai jam berapa hari, mungkin 3 hari mungkin yang 12 juz itu Pak Ji. Oh, kalau semalam dapat berapa Enggak juz? dapat kadang 3, kadang 4, enggak sampai dia sampai anu itu. Kalau ditingkatin bisa gak? Insya Allah bisa. Ajarin cara baca Quran yang cepat biar dapat 12 juz. Iya Ibu. Jadi biar ombaknya jadi tenang. Jadi kalau ombaknya tenang kan ikan-ikannya kelihatan. Oke. Ya, kalau ombaknya, jadi hatinya dengan diredam sifat-sifat itu, hati kita jadi tenang. Akan lebih tenang lagi kalau Ibu bisa meraktekin yang disampaikan Pak Haji tadi, baca Qur'annya nyampe ke 12 juz. Gimana caranya? Satu, harus dipersiapkan memang. Dipersiapkan apa? Energinya, tenaganya. Jadi kita jam 8 habis isya, sholat sunnahnya, mungkin sholat taubatnya dilaksanakan di waktu itu. Jam 8, setengah 9 sudah mulai istirahat. Sehingga kita ada kesempatan istirahat setengah 9, katakan jam 9 les. Paling 2 jam dapat. Nah, 9, 10, 11, 12. Ada 3 jam atau 2 jam setengah tidur yang berkualitas itu sudah mampu mereduksi mengganti sel-sel tubuh kita yang mati diganti sel-sel yang baru. Sehingga kita bangun jam 12 dalam kondisi yang seger. Harus disiapkan itu, termasuk nutrisi tentu ya. Terus kita laksanakan mandi tambah seger lagi. Baca Quran
menuju ke 12 juz. Kalau ibu sudah bisa 3 juz, 3 juz paling enggak kan? Dari jam 1 kita ngitungnya jam 1 lah mulai baca Quran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Berkurang untuk sholat subuh dan lain-lainnya setengah jam. Berarti ada waktu 4 jam lebih. Oh bisa kalau sudah udah jam 6 ke atas itu boleh? Enggak, jam 6 sudah stop. Jam 6 stop. Ya stop, karena itu rangkaian di surat Al-Muzammilnya begitu. Oh, iya. Di surat Al-Muzammil kita pegang di situ. Nanti ibu-ibu buka di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. Di situ disebutkan baca bangunnya jam berapa? Nisfahu, separuh, pertengahan malam. Itu kita harus bangunnya, bukan 2/3 mendekati subuh enggak, tapi 1/2 malam. Terus maknanya juga 1/2 malam itu ya setengahnya malam itu kita pakai untuk ibadah. Ekstrim yang ditanya Pak Haji tadi, bikin takjub Allah apa? Di saat orang-orang sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, kita munajat kepada Allah. Itulah Allah yang bikin takjub. Terus diperintahkan di situ bukan ngada-ngada baca Quran di malam hari itu, karena itu rangkaiannya kita suruh bangun jam 12, terus ada kalimat Allah warotilil Qur'ana tartila, dan rangkaian setelah kamu bangun, mandi, sholat itu lanjutkan dengan warotilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Ya, kita baca Quran. Kenapa kita ukur Pak Haji 12 juz? Karena hitungan kita biar kita ini termotivasi, ada waktu 4 jam. Kita biar tidak kosong. Per jam kita bisa targetnya bisa 3 juz. Jadi kalau 4 jam ada waktu 5 jam, yang 1 jam untuk istirahat dan lain-lain, yang 4 jam untuk baca. Nah caranya gimana? Ukurnya kok bisa? Kita harus mampu membaca 1 halaman 1 menit. Nah 1 menit. Kenapa? Karena 1 halaman itu isinya 15 baris. Maka kita mampu untuk cara membuat kita tartil itu latihan nada. Nah latihan nadanya kita pakai ayat, pakai surat yang terpendek. Kita latih. Apa itu? Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar kan pendek, surat terpendek itu di Quran adalah Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar. Kalau kita bacanya seperti ini, nggak mungkin kita bisa 12 juz. Jadi harus baca, kita latih tartil dengan surat yang kita hafal pendek. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ini ibu-ibu 1 menit harus bisa 15 kali baca itu. Gimana caranya? Dicek. Gimana bacaan ibu yang bisa sampai 15 kali? Apakah inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kalau seperti ini nggak nyampe 15, berarti harus dipercepat lagi. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kalau ini nyampe 15, ini dipegang. Nota nada dasarnya pakai itu. Jadi kalau kita baca ini bisa 15, udah ini dikunci. Plek, kita bacanya harus seperti ini. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ini terus kita latih terus. Kalau ini sudah terlatih, kita baca ke surat panjang Al-Baqarah, Ali Imran, akan seperti itu. Targetnya 1 halaman 1 menit.
Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kalau nada seperti ini kita bisa satu halaman 1 menit, berarti ibu satu juz cukup butuh waktu 18 menit. Berarti ya katakan 20 menit lah ya. Berarti 1 jam bisa 3 juz. Bisa. Terakhir, ibu bacanya tidak harus full power. Tidak harus alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu yang lagi tidur tetangga kita juga Habis. berisik. Ya enggak apa-apa sebetulnya, tapi kan enggak enak. Maka kita baca yang kedua, energinya banyak keluar, habis, cepat capek, cepat lelah. Maka bacanya gimana? Berbisik saja, pelan tapi cepat. Gimana? Pelan suaranya tapi cepat bacanya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Berbisik tapi telinga kita masih mendengar. Kalau berbisik itu kita bisa lebih cepat bacanya. Kedua, energinya awet. Tidak cepat tercapek. Kalau lelah, istirahat. Bikin kopi, bikin susu, bikin teh, ngopi, istirahat dulu. Tapi jangan terlentang, pakai bantal. Bablas. Kalau istirahat rebahan tidur. Bablas. Apalagi kalau ibu nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, semriwing, silir-silir. Kalau perlu keluar lihat. Memang kalau di Al-Baqarah itu awal-awal sekarang udah mulai cepat dia. Iya, karena itu sering kita baca. proses juga sih anunya. Alhamdulillah mulai meningkat dia, cepat dia anunya. Ya, cepat. Nanti kalau ibu, jadi hitungnya begini ibu. Ibu sekarang sudah bisa 3 juz. Ya. Berarti kan 10 hari khatam. Khatam kan 10 hari 30 juz. Periode berikutnya ibu targetkan 8 hari khatam. Periode berikutnya 6 hari harus khatam. 2 periode. Periode berikutnya 5 hari. Periode berikutnya 3 hari khatam. Berarti sudah mendekati ke 12 juz. Bahkan tamu Pak Haji yang beberapa yang dari termasuk Indramayu Pak Haji ya, itu baru 8 juz sudah ketemu jalannya. Usaha yang tidak pernah beliau pikirkan atas bimbingan Allah dengan baca Quran itu ketemu. Hasilnya sehari laba bersih bisa 2 juta Per hari. bersih per hari. Kerjanya berapa jam? 3 jam. Jam 2 begini buka, jam 5 sudah habis. Jualnya sepele bahasa Jawa, sederhana, tidak diduga-duga, hanya jual nasi uduk dan teman-temannya, Dan lauk pauk. lauk pauknya. Karyawan digaji tiap hari, selesai 4 orang. Belum sampai 12 juz, baru 8 juz dia praktek. Nah, dengan dia paksa Pak Haji 12 juz, besok dia ke sini lagi pasti sudah naik labanya Pak Haji ya. Di situ yang Begitu. membuat saya Iya, luar gitu. biasa. Iya. Nah, dulu Ya. malas kan kita kadang buka Quran dipajang aja Quran, tapi sekarang alhamdulillah. Dipajang jual. Iya. Mau kita buka Quran terus. Iya, Pak. Apalagi kita masih kerja dulu kan, sekarang kan udah pensiun, saya udah 2 tahun setengah. Dulu Iya. waktu ibu kerja, Nggak ada. iya waktu ibu kerja, Al-Quran melihat ibu. Ibu. Sekarang ibu udah pensiun, Benar, ibu Pak. yang melihat Al-Quran. Benar, Pak. Ini kan kebalikan. Kebalik, betul. Sesuatu yang luar biasa. Luar biasa RDA yang itu yang saya. yang tidak jempol. banyak orang tahu kekuatannya di Al-Quran Betul. itu. Iya. Dulu kita cuma diliatin Al-Quran, kata Al-Quran, sini baca sini, kata kita
Dah. Ada betul-betul. Yang ada kita nonton TikTok, nonton YouTube, nonton Sinetron. sinetron, Iya. drama Sekarang- Korea, Sekarang drakor. makanya yang penuh di YouTube saya begitu buka langsung keluar RDA ya. Masya Allah. Sama ini Bu, jadi Iya. sebelum Ibu memulai baca, niatkan ajak komunikasi Al-Quran, Al-Qurannya saya komunikasi. Ajak ngomong. Ajak ngobrol, saya ngomong. Diajak ngomong Al-Qurannya. Al-Quran, saya mau baca kamu, target malam ini saya harus bisa baca 12 juz. Beri kelancaran saya untuk bisa Saya cium baca. dia, saya cium ya Allah. Jadi, Iya. Kasih Jadi- saya kelancaran, kasih Saya saya secepatnya. baca, Harus saya mau harus ya. Itu membaca, saya mau baca kamu malam ini 12 juz. Karena Al-Quran ada kayak ada nyawanya nanti. Betul. Kayak ada nyawanya. Itu udah makanya saya rasakan. Kalau kita udah baca, kita cium saya Al-Quran. rasakan di Al-Baqarah ini Pak Ji. Iya. Kok enak lancar rasanya. Alhamdulillah, benar. Nanti semuanya jadi Iya, lancar. apalagi nanti kalau ke depannya terus kita anukan, alhamdulillah benar benar. Masya Allah luar biasa RAD. Jadi ibu cukup baca saja. ya, Nanti hajat ibu wasilahnya Al-Quran. Allah yang kabulin. betul. Amin, amin. Permasalahan anak dan mantu. Hmm, Misalkan dia belum punya rumah 1000 meter. Iya, Misalkan dia belum punya mobil Pajero. iya. Belum punya mobil Fortuner. Ibu dengan baca Amin. Quran. Amin. Nanti Allah yang kabulin. Amin. Wasilahnya Al-Quran itu. Ya kan Bu? Amin. Nah gitu. Amin, Jadi, makasih Pak Ji. Hadisnya yang memperkuat ibu, ada hadis Nabi riwayat Tirmidzi dan Baihaqi itu Rasulullah menyampaikan Allah berfirman. Jadi ini hadisnya hadis qudsi sehingga lebih kuat Di atas. lagi di atas hadis biasa. Jadi hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an, Allah memberikan keutamaan yang lebih daripada orang yang berzikir dan mohon doa kepadaku. Jadi orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran diberi keutamaan yang lebih oleh Allah daripada orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah. Mohon, apalagi mohonnya dengan merengek, dengan menangis. Tapi kalau kita baca Quran, kita akan Tuh. terbangun keyakinan kita kepada Allah. Di situ juga mengandung doa. Kenapa kata Nabi? Alif lam mim itu bukan satu, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Kalau 12 juz, berapa kebaikan yang kita baca? Itu. Tambah yakin. Ya, benar. Luar biasa. Ya, satu. Saya kan baca dia juga Ya. artinya Pak Haji selesai kadang ngaji itu kan dia loh kok kayak pernah dikasih tahu sama guru-guru saya gitu kan, kita ada guru ngaji kan, baca oh ini ayat ini oh ternyata di RDAY ini yang disuruh baca 12 juta ada semua di sana, saya baca artinya Masya Allah, doa-doa yang disuruh amalkan apa itu semua ada di sana. Di Quran 12 juz itu. Oh iya. Saya baca dia artinya kan dia. Ya ada pertanyaan Pak Haji, kalau ndak bisa baca Quran, beliau mualaf. Ya. Boleh baca pakai Bahasa huruf Indonesia. Latinnya. Latinnya. Nah, boleh ya kan? Ini ada juga nih belum maunya pakai Latin aja. Nggak apa-apa. Nanti. Ya. Latin aja. Latin aja. Latin kan ada yang atasnya huruf Arab, bawahnya bacaannya, bawahnya artinya. Jadi ada perkataan enak nanti sering dibaca lama-lama tahu bisa. Kalau tamu Pak Haji yang dari Eropa, Pangkalan Bun, Kalimantan Barat, itu tidak bisa baca sebelumnya. Praktekin ilmunya yang Pak Haji ombak, Masya Allah. Colek ombak. colek ombak, bisa baca Quran, bisa baca Quran, bisa baca Quran. 3 hari, ini
beliau sendiri yang testimoni YouTube-nya bisa dilacak. Dia sendiri yang testimoni di sini 3 hari dia bisa baca Quran, bisa khatam, langsung berenang ke RDAY. Kenapa berenang? Karena lewat laut. Mujarab kali Iya, ombaknya. Itu. Luar biasa. Sama statusnya seperti bunda-bunda ini. Tidak ada suami. Nggak ada suami dia. Anaknya 4. Anaknya 4. Siapa? Itu yang Oh, yang boleh tuh. itu yang tidak bisa baca Quran tadi. Masya Bisa. Itu atas keyakinan ya. keyakinan. Yakinannya dia diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa baca Quran, bisa sampai khatam. Hajat-hajatnya terkabul, dagangannya jadi juga laris, maka dipaksain. Jualannya mau tahu, jual gorengan. Harganya Masya Allah. bukan 5.000, 500. 500 perak. Bisa sedekah privat 10 ke Pak juta. Haji 10 juta. Bawa anaknya 3 ke sini. Anaknya yang 3, yang dibawa yang gede jaga rumah. Saking terima kasihnya Pak Haji, dikasih hadiah mau dibawa ke Kebun binatang, Taman Safari. Taman Safari. Nggak mau. Nggak mau. Orang di sana macan ada, gajah ada, hewan-hewan liar banyak di sana. Cuman ombak yang nggak ada. Pagi mau tanya, kan ini saya satu rumah, tinggal sama saya kan udah 15 tahun ya, 15 tahun. Nah, apa ntar kamu kan saya ikut privat, 10 juta, ini kita berdua bisa digabungkan. Bisa. Bisa. Tapi dia nggak apa-apa. Boleh diajak maksudnya. Boleh. Boleh. Ya kita mau usahain dulu. Boleh. Paksa, Bisa. harus dapat. Pokoknya gini Bu, kenapa Pak Haji ngajarinnya harus paksa, 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 paksa. Karena hajatnya kita maksa. Kalau hajatnya kita maksa, ya ibadahnya maksa. Yang tadinya nggak kuat, dikuat-kuatin. Yang nggak bisa, harus dibisa-bisain. Sedekah juga begitu. Yang tadinya nggak berani, harus diberaniin. Yang tadinya mau berangkat ke sini takut, harus berani. Berangkat, terbang, berangkat, terbang. Itu. Kalau enggak nanti kita Makanya saya juga mau jual tanah di Bima. Nah ini kan dia punya warisan banyak di Bima Pak Haji. Dia mau itu makanya nanti kalau privat kan bisa dia diajarin. diajarin nanti kan Ya. dia disebut nama. Gimana caranya biar tanahnya laku. Kalau privat diajarin. Enaknya kalau privat kita cuman berdua atau bertiga. Hanya berdua atau bertiga, nggak banyak. Tapi kalau nggak privat, banyak, bisa sampai 100 orang. Tamunya sampai 200. Nanti yang nanya saut-sautan. Dia nanya belum selesai, ini nanya lagi. Kalau ini kan nggak. Ya nanya ibu aja, nggak ada tamu lain nggak boleh masuk. Kok gitu? Kan eksklusif. Eksklusif. Enakan seperti ini. Iya. Jadi ibu nggak kelihatan masih perawan. Ombaknya masih pelan. Kecuali kalau ada macan datang baru ngamuk. Wow. Saya kayak mimpi lihat Pak Haji ini benar-benar lihat YouTube aja tiap hari. Udah berhenti lihat YouTube aja. Sekarang benar-benar kenyataan Masya Allah. Sama suaranya Pak Ustadz juga kan. Hanya suaranya enak sekali suaranya, tapi kalau nyampaikan itu lembut. Itu bener kan? Iya. Halus. Tenang luar biasa. Sama saya sering komen di Mas Regi biasanya. Mas Regi barusan keluar. Iya, Ini Pak Nur. Mas Regi pasti saya ketemu Pak Haji, pasti saya begitu kan. Iya. Di WA itu kan. Ya ini kameramen. Ini kemarin. Iya. Yang istrinya 5. Yang istrinya 5 tuh yang disebut tuh. Iya. Iya. No yang lagi duduk. Yang lagi duduk di bawah belakang. Nah, istrinya 5. Yang duduk di belakang. Butuh 2 lagi, kurang 2. Dia mau nikah dua lagi. Nambah lagi 2. Ya, ini 1, ini 2. Kan kakak beradik bonusnya
Bonusnya ini ombak. Yang masih ori. Masih ori. Belum pernah ngelahirin. Jadi maunya saya gini, Bu. Nggih. Ibu harus paksain ibadahnya ke Allah. Karena ibu maksain hajat, di hari tuanya ibu harus cair 10 miliar tanpa kerja. Nah, timbal baliknya ibu harus ibadahnya ekstrim. Kan ibu udah sedekah ekstrim. Tinggal ibadahnya aja diekstrimin. Diatur waktunya. Jadi kalau udah jam 8 ibu harus tidur. Jam 9 ibu udah harus tidur. Karena kan jam 00 ibu udah harus bangun. Iya. Kadang dia dari mana datangnya? Ini godaan, saya bilang, cucu ini datang jam segini, tidak boleh datang segini. Saya bilang, nenek mau tidur, saya bilang. Sering dia datang itu jam-jam Sekarang gede jengkel apa gede hajat? gede aja dong Pak Haji. Nah, jangan kepancing jengkel sama Iya. cucu. Iya. Hajatnya yang perlu. Iya, pokoknya apa-apa ibu mesti lawannya gede jengkel apa gede hajat? Iya. Gede komen apa gede hajat? Hajat. Gede ngeluh apa gede hajat? Hajat. Ya itu. Jadi kalau ibu ngeluh tentang anak, tentang mantu, tentang cucu, ibu langsung ngelawan. Gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Gede jengkel apa gede hajat? Hajat. Gede hajat. Gede mikir apa gede hajat? Hajat. Nah itu. Jadi hajat harus lebih utama. Kita kan kadang suka mikir. Dari mana ya cair 10 miliar. Itu Pak Haji, sekarang enggak dia. Nggak Setelah boleh. saya baca yang sifat 18-nya, alhamdulillah. Saya belum bisa serap bianu hampir 100% sudah. Tapi saya sering ngomong sama dia, enggak boleh ngomel-ngomel. So, gitu kan sering saya tegur dia, baru 2 hari sehari saya di sini. Enggak boleh ngomel, enggak boleh kemanu. Saya gitu kan dia sama adik ini. Ikut dia. Oh enggak ikutin YouTube Pak Haji itu, enggak boleh ngobrol-ngobrol yang enggak karuan, saya bilang. Saya ajarin dia juga, alhamdulillah. Kasih tahu caranya saya, ya nonton YouTube. Saya bilang jangan bilang saya, ikutin aja dulu YouTube-nya Pak Haji itu bagus-bagus gitu. Pokoknya apapun keinginan ibu harus lawannya sama gede hajat. Gitu aja. Ya. Karena kalau nggak dibandingin sama hajat, kitanya nanti yang lendoy. Saya nggak mau. Alhamdulillah Pak Haji, anak saya begitu dia marahin saya tuh luar biasa tuh. Nggak ada sedikit pun terpancing marah saya. Oh, berarti sifat 18 sudah mulai muncul luar biasa. Benar. Udah mulai tertanam. Tertanam sekali. Nggak ada sebesar biji jarak pun nggak ada. Emosi saya lawan. Dengan lototin sama anak. Oh iya lot, udah. Saya senyum aja. Saya senyum dia Pak Haji. Iya, iya. Nggak saya marah, nggak saya apa. Malah orang yang nangis peluk saya. Iya. Nah itu. Nah, ibu satu nih, biar cepat terkabul. Saya maunya bulan ini harus terkabul dan cair 10 M ya. Amin. Bisa gak setiap yang apapun yang ibu hadapi, ibu harus ngucapnya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Lagi jalan. Iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lagi masak. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Lagi mandi. Iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lagi pakai baju. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pokoknya dari bangun tidur sampai mau tidur, isinya hanya ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makanya kalau jawab WA tuh duluan alhamdulillah. Iya, saya betul. Alhamdulillah. Ibu, temennya SD ibu ada yang meninggal. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi ngucap Alhamdulillahnya jangan di depannya orang yang bawa berita duka. Takutnya nanti ibu ditabok. Dibelakangin dulu baru ibu ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, saya mau. Karena kalau ibu ngucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setan yang mau godain kita udah kabur. Udah jauh. Tapi kalau ibu nggak ngucap Alhamdulillah, dia mendekat. Yang jauh mendekat, ya. Dekat merapat. Yang dekat merapat, yang merapat. Yang rapat muncrat. Zat.
Jadi kita emosi. Iya, betul. Jadi ibu paksain. Iya. Bisa? Bisa. Pasti. Ada pertanyaan lagi gak? Iya. Ada pertanyaan lagi gak? Ada Ada apa? Lara sok dibalim. Hah? Lara sok dibalim. Kayaknya pertanyaan itu udah luar biasa. Kalau ibu nggak ada pertanyaan, saya mau ajarin nyentongin duit cair 10 miliar. Ada pertanyaan lagi gak? Ya. Ya cuman itu sih Pak Haji lunas utang sama tajir melintir itu yang. Kan nanti ibu ngucap. Oh ya, ucap ya Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali ucap hajat. Utang saya hari ini pasti lunas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Utang saya hari ini pasti lunas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Utang saya hari ini pasti lunas. Gitu. Kedua, paksain sebelum matahari terbit. Ibu wajib keluar dari pintu rumah. Keluar rumah aktivitas apa aja. Mau nyapu, mau nyiram pohon, mau bebenah. Tapi ibu nanti batalin lagi, boleh masuk lagi. Pokoknya sebelum matahari terbit, ibu wajib keluar rumah dan hordeng udah harus dibuka. Kalau kita nyiram-nyiram enggak apa-apa. Enggak apa. Dan hordeng rumah harus dibuka sebelum matahari terbit. Biar rezekinya masuk. Malah ini tadi saya mau buka pagi-pagi mau keluar nyamuk masuk tuh nanti dia bilang. Jangan buka sedikit. Namanya pintu. Ya pintu dibuka, nanti tutup lagi buat Iya, syarat. keluar tuh kita. Biar nanti malaikat pembawa rezeki bisa masuk, ngasih kita rezeki. Itu orang zaman dulu begitu. Kalau ibu memang udah biasa nggak pakai celana dalam, paksain tidak pakai celana dalam. Kalau ibu udah biasa tidak pakai BH, paksain tidak pakai BH. Nanti ibu lihat rezekinya luar biasa. Ya setelah ikut RDA ini saya enggak pakai itu Pak. Karena udah rasakan pernah jatuh, pernah ini udah. Ya, Saya yakinkan banyak kemudahan ya. banyak sekali kemudahannya. Luar Boleh. biasa. Ajarin nyentongin duit cair 10 miliar. Enggak. Deketin ibu sini, deket bangku. Nih ambil bangku, pinjam bangku. Situ aja ibu. Ibu situ. Ibu duduk situ ya. Jadi ibu ini dikasih uang bibit Pak Haji, Iya. 3 lembar uang terbesar Indonesia. Nah ini kita jadikan dia ini magnet untuk menarik saudara-saudaranya dia, kawan-kawannya dia yang berada di mana saja, yang ada di Indonesia, di luar negeri, ketarik oleh dia. Kenapa kita pakai filosofinya di centongi, digosok begini? Ini kita ingat zaman kecil anak-anak ibu dulu kalau mainan di sekolah pakai penggaris, digosok-gosok begini, ada kertas, terangkat enggak? Iya. Terangkat. Nah ini digosok-gosok ini magnet. ada medan magnet, bisa terangkat. Nah ini filosofinya seperti itu. Nah ini kita gosok-gosok ini akan timbul medan magnet menjadi aura pengundang teman-temannya dia. Begitu. Bukan kita minta ini kepada uang ini, bukan. Ini menjadi wasilah. Gini. Jadi kita dengan ucapnya, persyaratannya ngundang. Dan kita tidak bertanya nanti Allah lewatnya mana, enggak. Gitu. Kita berbuat saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti teksnya kita kasih, ibu sesuaikan dengan bahasa yang cocok dengan ibu, dengan bahasa di Mataram. Nah, nanti dirubah boleh ya. Ini kita contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Begini ngeroknya ke dalam. Ke dalam begini filosofinya biar masuk. Masuk ke kantong kita, masuk ke tas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya
memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Terus kita panggil, pakai sebutan apa? Cantik. Jadi ini ganteng, tersenyum, cantiknya juga bergembira. Jadi harus bergembira, tidak boleh sedih. Ganteng, si ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Ganteng, ganteng, ganteng sayangku, cantik, cantik sayangku, kamu undang, kamu ajak, kamu bawa kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Selanjutnya saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Untuk itu ganteng, kamu undang ya, kamu bawa ya, kamu ajak kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya yang berada di mana saja ke rumah saya sini. Intinya seperti itu, nanti bahasanya ditambah, dikembangkan Ibu, agar Ibu tambah yakin berkomunikasi dengan ini visual. Kita mensugesti diri kita, mengundang. Itu sama kayak bawang tadi ya. Ya, gitu. Bisa? Bisa. Praktekin. Makasih banyak. Ya. Saya mau Ibu paksain yang tadi baca Quran yang diajarin sama Bapak 12 juz bertahap. Iya. Pasti. Saya mau Ibu paksain yang sifat 18 nggak boleh ada di hati Ibu. Yang 18 nggak boleh ada. Saya mau paksain Ibu sholat tobat yang 18 dari maghrib sampai isya. Saya mau Ibu yang sholat tobat yang 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. Saya mau ilmu kearifan lokalnya. RDAY, ilmunya nenek kita, Ibu paksain. Harus, terutama kalau Ibu mau perjalanan jauh. Karena udah dibuktiin, bedanya kalau perjalanan jauh kan kita lurus. Itu aman. Bedanya kalau orang naik pohon nyari madu di Lombok, NTB itu naik ke atas lurus. Kok dia bisa selamat? Kan dia nggak pakai celana dalam, hanya pakai pengikat doang supaya alat kelaminnya nggak gondal-gandul. Sudah terbukti di Udah saya. terbukti. Saya di sini, Ya. sendiri udah terbukti. Ya, orang naik pohon kelapa setinggi apapun dia selamat nggak akan jatuh. Karena dia nggak pakai celana dalam, hanya pakai kolor kalau di Jawa. Kalau di Lombok hanya pakai kain diikat alat kelaminnya. Nah, begitu juga kalau kita mau perjalanan jauh, biar kita selamat, tidak dijahatin orang, kita selamat sampai tujuan, paksain jangan pakai celana dalam. Nggak pakai, saya datang. Nggak pakai, iya. Iya buat pengaman. Betul. Kalaupun aja ada orang jahat, niat jahat, setan, dia baru mendekat ke kita aja, dia baru nyium aromanya udah pingsan. Aduh. Salah orang. Pilih orang. Hah? Salah pilih orang. Salah pilih orang. Salah pilih lawan. Salah pilih lawan. Karena orang yang mau niat jahat pasti didomplengi sama setan. Iya. Dan kalau setan udah mendekat, mau merapat, kita udah keburu-buru muncrat. Sehingga setannya lari. Iya. Bila perlu kita ayo kalau berani. Ya, nah, ayo berani. Ini ombak saya. Ini kalau berani. Saut ombak.
Aduh, udah sama ketemu guru. Kedua, ini dipraktekin semua. Iya. Apapun hajatnya ibu, setiap ucapan sebelum ini ngucap, ibu wajib colek alat kelamin, taruh di mulut. Terkabul. Pasti beli. Pasti borong. Pasti nggak ditawar. Pasti jadi milik saya. Pasti anak saya dilantik. Pasti anak saya lulus. Pasti mantu saya lulus. Pasti cucu saya juara. Jadi sebelum ibu ngucap, Dicolek. harus dicolek dulu pakai ini. Kenapa? Karena ini ombak luar biasa. Tidak ada pabrik yang bisa memproduksi ombak. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau nanti manjur ombaknya ibu bertiga kalau bisa paksain gimana caranya ombaknya ibu sampai di Lombok ibu asuransiin. Karena manjur. Orang lagi soalnya punya Apa? kalau orang lagi itu ucapan yang bagus. Kalau orang Ibu colek baru ibu ngomong. Pasti dia bayar. Pasti dia bayar. Pasti dia bayar. Kalau ibu nagih, kalau ibu mau nggak ditagih, Senyum dia pasti nggak datang. Pasti nggak datang. Pasti nggak datang. Plus cara dalam ibu ya nggak ganti 9 hari wajib digantung di atas rumah. Biar nanti debt kolektornya nggak datang. Kalaupun debt kolektor datang, belum masuk ke dalam rumah atau belum masuk ke pekarangan, dia langsung masuk UGD. betul. Mujarab Pak Heran tuh. Saya bilang, nunggu ini udah 1 bulan lebih kok udah ada datang banknya ini masih 100-an lebih. Iya. Mana dia nih banknya nih? Biasanya kan terlambat yang 300.000 aja yang kekurangan. Iya. Udah dia datang lagi. Ini enggak. Yang 2.300.000 setorannya. nanti saya coba ya. Coba ilmu Pak Haji. Iya. Coba, harus coba. Coba, kalau nggak dicoba gimana? Kalau enggak coba gimana? Saya karena udah nyoba makanya saya berani ke sini. Coba. Berani cepat. Bu, Sekarang saya udah yakin. kadang nih Bu, ilmunya RDAY dengan anak kita menentang. Betul. Dengan YouTube, orang YouTube pada menentang. Apa itu RDAY, ilmu celana dalam, bla 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 bla. Karena dia belum praktek. Praktek. Kalau aja dia udah praktek, hasilnya bagus. Pasti dia kemari kan ada yang tamu RDAY menghujat RDAY laki-laki. Dia menghujat RDAY. Setelah dia praktekin, dia dagang sembako. Bahan kebutuhan sembako. Sekarang dia ngucap alhamdulillah. Dagangan sembakonya nggak pernah sisa. Habis terus. Lotte, ada namanya Lotte. Grosir namanya Lotte. Oh iya ada di Lombok juga. Ada Lotte. Setiap dia bikin event, itu barangnya diborong sama dia. Nah mau saya, Iya. ibu coba praktekin ilmunya RDAY. Iya. Jadi kalau ada orang ngomong, mana ada celana dalam bisa manjur. Ya udah, enggak apa-apa, saya aja yang praktekin, kamu belum. Gitu. Orang yang tidak percaya itu rugi. Ya, Betul Ustaz. karena ini udah dipraktekin sama orang tua kita. Iya betul. Nonton sekali. Nah ini aku ngomongnya begini. Pas diyakinin sama kakak saya, baru-baru ini, baru saya nonton terus tuh berapa hari ini. Nonton terus dia. Oh ibu udah tahu setahun yang lalu. Tapi ibu lihatnya sepertinya jorok. Dia ketawa-ketawa. Saya belum yakin pada saat itu. Eh, Nah sekarang saya udah yakin 100% dah. iya. Alhamdulillah. Saya mau Bu, di usia ibu yang sekarang ini udah 60-an. 55, ibu 60-an. Ibu berapa? 53. 62.
Saya mau ibu tidak kerja tapi penghasilannya 10 miliar. Saya mau ibu di 2026 bisa berangkat haji, visanya furodah. Nah ini kebetulan haji juga saya Pak Haji. Kan 2013 saya dapat porsi haji, kan yang 12 kan udah berangkat kemarin. Nah ini juga saya mau diijabin yang itu juga Pak Haji. Kan Boleh. 2013 ini kan supaya kita ada uangnya lah. Boleh. Tapi saya belum lunas, sudah porsinya Boleh. udah dapat. Pasti ada uangnya. Pasti ya. Oke? Pak, ya, pasti. Cair ya 10 M ya. Sip, Makasih. terkabul. Cair.